tidak mudah melakukan reposisi di saat pemilu sudah diambang mata. Dan menurut saya begini, kalau misalnya menarik menteri-menteri dari kabinet Presiden Jokowi, posisi oposisi itu sudah diambil oleh Anies Baswedan dan partai-partai pendukungnya. Karena positioning baik yang menjadi bagian dari pemerintahan maupun yang ada di seberang itu membutuhkan kredibilitas, tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan menarik diri kemudian mengklaim paling oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Karena suka tidak suka yang melahirkan, yang membesarkan Presiden Jokowi adalah partainya Pak Nusirwan. Nah, jadi kalau kemudian di tengah jalan menarik diri, itu yang paling diuntungkan adalah ya Mas Anies dan Pak Prabowo, dua-duanya itu diuntungkan. Jadi kalau kita lihat data terakhir itu menarik gitu ya. Mereka yang puas terhadap Pak Jokowi, yang sebelumnya diperbutkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, sekarang dimonopoli oleh Pak Prabowo. Sementara Mas Ganjar masuk ke ceruk yang lebih kecil, karena yang tidak puas itu antara 23-25% per hari ini. Dan itu sudah jadi couplingnya Mas Anies. Jadi dari kolam besar pindah ke kolam kecil. Ketika mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi, ya, itu mulai melirik Mas Ganjar, tetapi merek itu sudah jauh dimiliki oleh misalnya Mas Anies bersama terutama ya PKS. Nasdem saja itu baru belakangan tuh berhasil menarik pemilih Jokowi unsatisfied voters. Sebelumnya itu mereknya PKS dan Demokrat. Demokrat sekarang itu juga mengalami positioning yang sulit karena sebelumnya 9 tahun membangun brand sebagai partai pro perubahan, tiba-tiba sekarang menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo yang notabene bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini disadari betul oleh Mbak Puan, Desa. Coba cek pernyataan-pernyataan Mbak Puan. Beliau mengatakan bahwa perlu rekalkulasi strategi berkaitan dengan metode ofensif yang dijalankan oleh kubu Ganjar Mahfud beberapa minggu terakhir. Karena efeknya negatif. Tetapi ketika nah ini yang saya sebut reposisi yang serba dilematis. Tapi ketika mengambil brand sebagai partai keberlanjutan, ada Gibran di Pak Prabowo. Jadi Gibran bagaimanapun putra presiden. Jadi posisi kegamangan semacam ini memang tidak mudah. Saya sendiri sulit untuk memberikan solusi di tengah positioning yang serba gamang ya. Dan menurut saya cara yang paling tepat sebenarnya ada semacam bridging ya, tidak langsung ofensif, tetapi misalnya ya ini sekedar analisis saya ya, saya. Awalnya kan pro keberlanjutan, tidak langsung anti keberlanjutan atau pro perubahan 100%, tetapi dalam keberlanjutan itu kan pasti ada hal-hal yang kurang positif atau kurang sempurna kan, ada unsur koreksi yang bisa dilakukan. Kalau istilah fikihnya kemarin disebut tuh sama Pak Mahfud MD, al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, itu mungkin bridging semacam itu bagus. Jadi menjaga sesuatu yang positif, legacy yang baik dari Presiden Jokowi, tapi mengambil sesuatu yang baru. Nah, itu kan berarti ada di titik tengah tuh. Kalau sekarang itu, ini publik ya yang menilai ya, saya, Mas Ganjar dan timnya itu lebih oposisi ketimbang Mas Anies, makanya nggak masuk. Itu analisis saya, bisa salah, tapi ya monggo didiskusikan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan tadi, ini kan ada desain besar yang kuat sekali yang sulit dibantah gitu, dan itulah yang menyebabkan ada kesulitan positioning pada kandidat selain Pak Prabowo dan Mas Gibran, yaitu bahwa faktanya 2019 itu telah terjadi peristiwa politik yang besar yang dalam kurun kita menyelenggarakan Pilpres ini belum pernah terjadi, yaitu antara dua kandidat yang bertarung itu tiba-tiba bergabung di dalam kabinet, membangun satu rekonsiliasi, mengangkat tema keberlanjutan, terutama belakangan ini. Sebenarnya dulu kan kami menyarankan agar kabinet serius mengambil topik ini sebagai cara berdiri dan mendesain pertarungan ke depan.
saya ketemu dengan beberapa anggota kabinet yang juga merupakan orang yang dekat dengan PDIP dan mendiskusikan ini bahwa yang paling layak menjadi platform pertarungan ke depan itu adalah antara yang di dalam kabinet dengan yang di luar kabinet. Itu yang sebenarnya agak gagal kita fasilitasi dengan presidensial threshold 20% itu. Tetapi dengan kita menyepakati bahwa kabinet akan bertarung dengan yang menentangnya, itu menjadi relevan, menjadi satu perbandingan di mata rakyat bahwa yang bertarung ini adalah yang lama dengan yang baru, ya, yang berkuasa dengan oposisi dan lain-lain lah gitu. Tetapi kemudian kayaknya desain ini tidak diteruskan, terutama oleh PDIP yang sebenarnya sampai detik terakhir kita harapkan akan bergabung dengan Pak Jokowi dalam membangun koalisi besar. Kan itu tidak dilakukan. Nah itu juga sebenarnya ada kegagalan di desain di nomor 1. Karena meskipun mereka sekarang mengusung tema perubahan, tapi faktanya anggota kabinetnya itu masih berada di dalam pemerintahan. Sehingga juga ada kebingungan masyarakat untuk membaca apa relevansinya untuk disebut ini oposisi atau ini adalah kelompok yang menghendaki perubahan, tapi pada saat yang bersama sebenarnya mereka masih ada di dalam kabinet. Dan terlebih-lebih memang itu kemudian dialami oleh PDIP yang memang seharusnya beberapa bulan yang lalu masih mengatakan bahwa Ganjar adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Seandainya Ganjar atau Mbak Puan itu bergabung dengan Pak Jokowi, tentu lain cerita. Ini karena kemudian terjadi pemisahan dan ada kesulitan kita untuk membicarakan atau menjelaskan kepada publik sebenarnya apa yang terjadi, apa yang kita pertengkarkan. Nah, sementara dalam hal ini Pak Prabowo yang memang hampir 5 tahun yang lalu 2019 memang bergabung dengan Pak Jokowi dan mengatakan loyalitasnya dalam kabinet dan memuji Pak Jokowi dan akan meneruskan program-program Pak Jokowi tanpa reserve, ya. Jadi kalau kita lihat di parlemen misalnya, Partai Gerindra itu bisa dikatakan seperti lebih loyal kepada Pak Jokowi daripada partai-partai lain gitu. Inilah yang ditangkap oleh publik secara solid bahwa positioning Pak Prabowo apalagi kemudian dengan bergabungnya Mas Gibran betul-betul merupakan satu inisiatif bagi kabinet yang ada sekarang untuk meneruskan perjalanan apa yang sudah dilakukan sejak 2019 terjadi rekonsiliasi. Kita hadapi krisis, kita hadapi COVID, kita hadapi perang, dan lain-lain, dan relatif sukses, ekonomi kita relatif tumbuh dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang ditangkap oleh publik, sinyal yang paling kuat bahwa memang kita semua di kiri dan di kanan sekarang ini menuju ke tengah, menjadi kekuatan moderat, dan kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan bangsa kita ke depan. Saya kira ini mungkin pesan yang sulit dibantah, Mas Burhan, di kiri dan kanan. Itu sebabnya ada tren suara dari kiri dan kanan itu mengalir ke tengah, dan itulah yang menyebabkan banyak yang memprediksi bahwa ini akan satu putaran. Kira-kira begitu logika yang saya tangkap, ya. Okay. Dan itu menyebabkan kami sebenarnya di tim Pak Prabowo Gibran menjadi tidak ada kesulitan. Apalagi barusan saya membaca berita beberapa menit yang lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan soal umur. Jadi ini semua sudah selesai dan sekarang memang sepertinya peluang untuk kekuatan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk membesar di tengah ini makin hari akan semakin kuat. Itu yang kami tangkap. Punya keinginan untuk mengunci kemenangan dalam satu putaran. Namanya juga target, ambisi, sesuatu yang menurut saya sesuatu yang bisa dimaklumi dalam politik, dan bukan hanya Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Muhaimin juga pernah mengklaim bahwa Anies Muhaimin menurut survei dalam internal mereka akan menang satu putaran. Nah, pertanyaan yang wajib kita ajukan adalah apakah statement itu punya dasar faktual atau tidak. Nah, itu yang kita sebagai publik perlu menguji secara sistematik, secara saintifik, apakah klaim-klaim itu sebatas untuk kebutuhan internal dalam memompa semangat dan motivasi untuk bekerja agar bisa satu putaran, atau sekedar ya ini
upaya untuk menaikkan moral pasukan tim ses gitu. Nah, kalau dari data per hari ini tidak ada satupun paslon yang menang satu putaran. Tetapi di antara tiga paslon itu yang potensial bisa menang satu putaran ada. Ya, saya harus mengatakan apa adanya karena datanya sebening kristal, yaitu Prabowo Gibran. Meskipun per hari ini belum mencapai 50%, tapi potensi itu ada. Gitu ya. Nah, salah satu penjelasannya memang karena Prabowo dianggap sebagai middle candidate. Jadi kalau kita lihat, kita bedah, pendukung Prabowo lama 2019 itu 44,5%. Yang memilih Pak Prabowo lagi itu 45%. 55% udah pindah ke Anies. Ya. Memang udah lebih banyak yang pindah, tetapi dalam 2 survei terakhir tidak mengalami penurunan tuh. Jadi sepertinya mereka pendukung Pak Prabowo lama yang memilih Pak Prabowo karena tidak suka sama Pak Jokowi, dan karenanya ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, apalagi meminang Mas Gibran sebagai cawapresnya, mereka lari, itu sepertinya sudah menyentuh batas bawah. Sudah sulit untuk, karena 45% pendukung lama Pak Prabowo itu sudah apapun Pak Prabowo lakukan, dia tetap stay. Nah, yang menarik adalah pendukung Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi 2019 itu 55,5%. 2 kali lipat lebih daripada pemilih PDI Perjuangan. Jadi banyak pendukung Pak Jokowi yang bukan memilih PDI Perjuangan di 2019. Nah, inilah yang eksodus nih. Nah, kalau misalnya pendukung Pak Jokowi yang lari ke Pak Prabowo karena Jokowi efek tadi, ada Mas Gibran di sana, itu saya khawatir suara Mas Ganjar kembali ke angka perolehan PDI Perjuangan di 2019, yaitu 19%. Nah, makanya perlu tadi yang Mbak Puan bilang, rekalkulasi strategi. Sebab kalau misalnya mengandalkan 19% dan Anies misalnya tidak mampu kompetitif, ya misalnya nggak sampai lebih dari 25%, bisa satu putaran itu. Baik, Prof. Burhan. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar itu mampu recovery, Mas Anies juga mampu membocorkan dukungan dari basis selama Pak Prabowo, bisa terjadi 2 putaran. Nah, pertanyaan kedua yang penting, kalau misalnya 2 putaran, siapa pendamping Pak Prabowo? Apakah Mas Ganjar atau Mas Anies? Nah, 2 nama yang kemungkinan mendampingi Pak Prabowo di putaran kedua ini masih perlu kita tunggu, karena pemilu juga masih jauh, Andro. Jadi jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan. Kalau menulis buku, kita nggak boleh meletakkan kesimpulan di awal. Kira-kira itu. Menyampaikan bahwa ini versi Pak Burhan, gitu. Namanya masing-masing itu punya hitungan sendiri. Boleh dong, Mas Burhan, kami punya hitungan sendiri, kan begitu. Jadi kemudian kalau ditanya soal strategi, tentu tidak dibahas di forum ini. Anda ngotot menanyakan itu, saya tidak akan bakalan menyampaikan. Termasuk diantaranya adalah rekalkulasi, Pak Burhan, rekalkulasi. Mau akan ada rekalkulasi atau tidak ada rekalkulasi atau apapun yang langkah, tentunya itu adalah di internal kami yang akan membahasnya hal tersebut. Dan itu nanti tentu setiap saat kami memiliki perhitungan-perhitungan tersebut dan kita bisa mengikutinya. Dan perhitungan yang berkaitan dengan partai dan pilpres sejak zaman reformasi hingga saat ini tentu tidak pernah sama, Mas, ya, antara angka partai politik dengan perolehan partai politik dengan perolehan presiden itu tidak pernah ada sejarahnya itu akan sama, karena tentu dukungan dan prosesnya itu berbeda antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif dari partai politik. Jadi tentu nanti di dalam ini masih lama, sama dengan apa yang disampaikan Pak Burhan, ini masih kira-kira 1 bulan lebih, karena dinamika politik itu beberapa waktu ini demikian cepat sekali. Jadi ya seperti apa yang disampaikan Pak Burhan, kesimpulannya jangan cepat-cepat. Kita juga tidak tahu seminggu yang akan datang akan ada apa. Kalau
repositioningnya kecepatan, saya khawatir nanti membuat kesimpulannya juga kecepatan, nanti repot untuk kembali kepada tracknya. Sehingga saya hanya ingin menyampaikan yang paling penting bahwa boleh saja berdasarkan data adanya pendukung dan salah satu calon itu karena ada dukungan dan support, kita hanya mengingatkan bahwa besok pemilihan presiden itu adalah pasangan calonnya itu 3 pasang tersebut. Dan itulah tinggal kita mengukur rekam jejak, mengukur programnya dari 3 pasang tersebut. Baik. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, sebetulnya itu kita sudah, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sudah berkali-kali berkeliling untuk menyampaikan hal tersebut yang berkaitan dengan program dan gagasan itu ke beberapa tempat. Hanya saja mungkin saya tidak sebutkan, ada muncul di media yang tidak imbang karena ada 9 titik yang tidak dihadiri oleh salah satu calon ya. Mungkin ini yang tujuan dari menyampaikan program dan gagasan itu menjadi tidak berjalan. Katanya meminta untuk jangan bersinetron ya, untuk menyampaikan program dan gagasan. Tapi di beberapa event banyak tidak hadir, sehingga program dan gagasan itu tentunya yang menjadi ukuran, yang menjadi rekam jejak siapakah di antara mereka itu yang paling baik ya. Yang mungkin tidak menghitung dari perpindahan calon, tapi tentunya perpindahan suara dari sini pindah ke sana, angkanya sekian. Tapi kita akan mengukur dari 3 pasangan calon manakah yang paling benar dan layak untuk tampil menjadi pimpinan nasional. Baik, kita dapat poinnya Pak Nursywan. Terima kasih. Terima kasih juga Prof. Burhanuddin sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Fahri Hamzah.